Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Septianingsi dengan NPM F1C021004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya gunung api dan teori lempeng tektonik untuk memenuhi tugas fisika gunung api. Gunung adalah permukaan tanah yang menjulang yang letaknya jauh lebih tinggi daripada permukaan tanah di sekitarnya. Sebuah gunung biasanya lebih tinggi dan curam dari sebuah bukit. Nah, untuk gunung berapi atau gunung api atau yang disebut dengan volcano adalah lubang kepulan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke. Pernah nggak sih kita berpikir mengapa harus ada gunung di bumi? Gunung berfungsi sebagai keseimbangan alam karena bumi yang kita pijak ini memiliki lempeng yang terus bergerak. Di sini, gunung berfungsi sebagai tiang bumi agar bumi kokoh dan tidak goyang karena bentuk gunung yang selain menunjang ke atas, gunung juga menunjang ke bawah yang tidak terlihat oleh mata. Jadi, gunung dapat menghambat sebuah proses pergerakan lempeng-lempeng yang ada di bumi. Selanjutnya, bagaimana proses terbentuknya gunung? Gunung terbentuk akibat aktivitas tektonik lempeng, dan gunung api terbentuk karena adanya aktivitas magma yang keluar dari dalam perut bumi ke permukaan bumi. Nah, planet kita, bumi, mempunyai struktur lapisan tertentu yang terdiri dari lapisan kerak bumi, lapisan terselubung bumi, dan lapisan inti bumi. Pada lapisan kerak bumi, terjadi pergerakan yang disebut teori lempeng tektonik. Lempeng adalah bagian materi penyusun bumi paling atas dan memiliki ketebalan hingga 100 km. Indonesia memiliki 3 buah lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, lempeng tektonik bagian atas bumi, litosfer, yang terdiri dari kerak bumi dan mantel bumi yang bersifat kaku dan padat. Bagian litosfer ini terbagi menjadi lempeng-lempeng tektonik. Lempeng tektonik terdiri atas lempeng benua yang berada di darat dan lempeng samudera yang berada di lautan. Nah, pergerakan lempeng tersebut saling bergerak satu sama lain. Pergerakan lempeng ini diakibatkan adanya arus konveksi dalam perut bumi, sehingga menyebabkan pergerakan antar lempeng. Pergerakan antar lempeng terjadi 3 macam, yaitu konvergen, saling tumbukan, yang kedua divergen atau saling berjauhan, dan yang ketiga transform, bergerak sejajar. Yang pertama, konvergen atau saling tumbukan. Konvergen adalah gerakan di mana dua lempeng saling bertemu. Terdapat 3 macam tumbukan konvergen, yaitu lempeng benua dengan lempeng samudra, lempeng benua dengan lempeng benua, dan lempeng samudra dengan lempeng samudra. Yang pertama, tumbukan antara lempeng benua dengan lempeng samudra. Kedua lempeng ini akan menghasilkan zona subduksi di mana lempeng samudra akan menujam ke bawah. Hal ini dikarenakan karakteristik lempeng samudra lebih lemah dibanding lempeng benua. Dan pada zona subduksi akan terjadi peleburan batuan. Kemudian magma bergerak keluar ke permukaan bumi dan mengalami pembekuan dan menjadi batuan-batuan beku. Nah, tumpukan dari batuan beku inilah yang menjadi penyusun dari sebuah gunung api baik di darat maupun di laut. Gerakan antar lempeng inilah yang kemudian menyebabkan adanya rekahan-rekahan pada lapisan bumi. Rekan-rekan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh magma yang bertekanan tinggi dalam bumi, hasil gerakan lempeng sebagai jalur untuk keluar ke permukaan. Setelah berjuta-juta tahun waktu, magma mencapai permukaan dan meletus dan mengeluarkan isinya. Nah, magma yang keluar dari dalam bumi mengalami pembekuan dan menjadi batuan-batuan beku. Nah, tumpukan batuan inilah yang menjadi penyusun sebuah gunung api. Nah, selanjutnya yaitu terdapat perbedaan antara gunung api darat dan gunung api bawah laut. Ditinjau dari hasil endapan yang dihasilkan gunung api darat dipengaruhi oleh proses eksogen yang terjadi di darat seperti hujan, angin yang menyebabkan erosi, proses fluvial yang mempengaruhi endapan hingga aktivitas manusia. Kemudian, endapan-endapannya dipengaruhi oleh vegetasi dan biogenik asal darat, sehingga tipe endapannya dipengaruhi oleh endapan-endapan darat lainnya. Endapan yang dihasilkan oleh gunung api bawah laut dipengaruhi oleh aktivitas air laut.
Material-material asal laut yang kemudian membentuk struktur khusus endapan bawah laut seperti struktur geoklostik yang menunjukkan breksiasi akibat aliran lava masuk ke media air. Terus yang kedua yaitu tumbukan lempeng benua dengan lempeng benua. Maka akan saling bertumbukan dan membentuk sebuah pegunungan. Yang ketiga yaitu tumbukan antara lempeng samudra dengan lempeng samudra. Tumbukan antara kedua lempeng ini menghasilkan kepulauan seperti Kepulauan Mentawai, dan gerakan ini akan menciptakan bentang alam. Nah, selanjutnya jenis yang kedua yaitu divergen atau saling menjauh. Pergerakan divergen akan saling menjauh sehingga akan ada rekahan-rekahan dan ruang kosong di antara dua lempeng tersebut. Kemudian, magma akan keluar melalui rekahan-rekahan tersebut dan membentuk busur gunung api setengah samudra. Dan yang terakhir yaitu transform atau saling bergeser. Gerakan kedua lempeng bergerak sejajar, namun berbeda arah, sehingga kedua lempeng tersebut akan saling bergesekan. Nah, selanjutnya terdapat jenis-jenis gunung api. Gunung api memiliki beberapa jenis atau beberapa bentuk. Yang pertama yaitu gunung api strato, gunung api nar, dan gunung api perisai. Gunung api strato atau gunung yang berbentuk kerucut ini terbentuk karena materi letusan gunung berapi merupakan campuran antara erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Dan untuk gunung api nar, gunung berbentuk melebar memiliki kawah di bagian puncaknya. Terbentuk karena terjadinya erupsi eksplosif yang meninggalkan lubang kawah cukup besar. Dan yang ketiga yaitu gunung api perisai. Gunung api perisai ini memiliki alas yang luas dan bentuk lereng yang sangat landai. Dan yang terakhir yaitu struktur gunung api. Gunung api memiliki beberapa struktur. Yang pertama yaitu struktur kawah, bentuk morfologi aktif akibat kegiatan suatu gunung api. Yang kedua, kaldera. Bentuk morfologinya seperti kawasan garis tengahnya lebih dari 2 km. Kaldera terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama yaitu kaldera letusan. Terjadi akibat letusan besar yang melontarkan sebagian besar tubuhnya. Yang kedua, kaldera runtuhan. Kaldera ini terjadi karena runtuhnya sebagian tubuh api akibat pengeluaran material yang sangat banyak dari dapur magma. Yang ketiga, kaldera resurgen. Terjadi akibat runtuhnya sebagian tubuh gunung api diikuti dengan runtuhnya blok bagian tengah. Dan yang terakhir yaitu kaldera erosi. Kaldera ini terjadi akibat erosi terus-menerus pada dinding kawah sehingga melebar menjadi kaldera. Yang ketiga yaitu rekahan dan graben. Retakan-retakan atau patahan-patahan pada tubuh gunung api yang memanjang mencapai puluhan kilometer dan dalamnya ribuan meter. Rekahan paralel yang mengakibatkan amblasnya blok di antara rekahan disebut dengan graben. Yang terakhir yaitu depresi vulkanotektonik. Pembentukannya ditandai dengan deretan pegunungan yang berasosiasi dengan pembentukan gunung api akibat ekspansi volume besar magma asam ke permukaan yang berasal dari pirak bumi. Depresi ini dapat mencapai ukuran puluhan kilometer dengan kedalaman ribuan meter. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.